yang bisa wifi tethering HP. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat, Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Kuliah Pak Eko sebentar lagi dimulai ya. Jangan lupa persiapkan diri kalian. Semangat, Universitas Tekom kuliahnya menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di perkuliahan bisnis startup. Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi pada pertemuan kemarin terkait dengan publikasi. Di publikasi di dalam sebuah bisnis startup itu sangat penting. Dan di lanjutan materi ini kita akan mengambil tema membangun brand awareness melalui sebuah konten. Ya, kemarin kita membahas keseluruhan tentang konten itu apa, ya, terus bagaimana cara menganalisa konten dan lain sebagainya. Ini kita akan membahas tentang membangun sebuah awareness. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa agar kegiatan perkuliahan pada sesi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu halangan apapun. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Ya, seperti yang sudah tertera di layar, kita akan ambil sebuah tema membangun brand awareness melalui konten dalam bisnis startup tentunya. Ya. Oke, kalau kita lihat dari artinya dulu, brand awareness itu apa loh? Ya. Brand awareness ini merupakan tingkat seberapa banyak sih orang klien, ya, nasabah, ya, atau apa ya istilahnya user, ya, mengenali dan mengingat tentang sebuah merek yang sudah kita bangun. Ya, jadi tingkat seberapa banyak orang mengenali, ya, orang ingat, orang paham. Kemarin saya sedikit menyinggung tentang ketika saya melihat minuman botol herbal, saya ngerti dengan bentuk yang seperti ini, dengan ini, itu adalah minuman herbal, gitu kan. Jadi orang, nah ini yang dimaksud dengan brand awareness. Di seberapa besar orang mengingat produk Anda. Nah, ini mirip dengan seberapa terkenalnya suatu merek di mata orang. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang brand awareness, ya, berarti kita bicara tentang seberapa akrab orang dengan sebuah merek. Apakah mereka tahu apa merek yang ditawarkan dan seberapa sering mereka terpapar dengan merek itu, atau bahkan, ya, kalau orang Indonesia itu ketika sudah mindsetnya sudah masuk satu merek, ya, apapun produknya ya disebut merek tersebut, kan gitu. Contoh Aqua. Nah, ini walaupun gak di endorse tapi saya sebut mereknya, siapa tahu endorse, ya, Aqua. Nah, ketika Anda beli minuman mineral apapun itu mereknya, mesti ngebutnya Aqua. Bapakmu nyuruh Anda beli air minum, tugas tembas Aqua, kan gitu. Padahal yang dimaksud misalnya adalah le mineral.
Padahal yang dimaksud adalah Aquarius. Padahal yang dimaksud adalah KHI misalnya. Maka orang-orang akan menyebut aqua. Ini berarti aqua sangat melekat di otak masyarakat Indonesia ketika menyebutkan air mineral. Oke, sampai sini bisa dipahami terkait brand awareness ini. Nah, contohnya ya kan di situ ya. Jika saya menyebutkan cola, minuman bersoda hitam, nah pikiran Anda mungkin akan langsung tertuju pada merek tertentu. Nah, itulah bagian dari brand awareness. Ini penting karena apa? Karena semakin banyak yang tahu tentang sesuatu merek, maka semakin besar kemungkinan mereka akan memilih produk atau layanan dari merek tersebut ketika mereka berbelanja. Contoh lagi, misalnya saya menyebut warna hijau misalnya, nah, saya menyebut rasa anggur, nah, saya menyebut logo, bukan, saya menyebut slogan menyegarkan. Terus Anda menyimpulkan bahwa itu merek minuman A misalnya. Ini ya. Jadi semakin kita detail menyebut produk atau semakin kita menyebutkan sesuatu tentang produk dan kita atau orang lain memikirkan produk tersebut, maka bisa dikatakan brand awareness dari sebuah produk tersebut sukses membawa kita atau membawa orang lain untuk mengenal produk. Jadi menurut teman-teman kira-kira apa produk di sekitar teman-teman yang sekiranya memenuhi atau brand awareness-nya terpenuhi? Kira produk ini bisa dicatat sendiri, bisa dipikirkan. Kok bisa gitu ya? Pertanyaan bagaimana? Jadi kita akan lanjut di slide selanjutnya. Ya lanjut di slide selanjutnya. Nah ini. Yang kedua, nah, itu ada strategi membangun brand awareness melalui konten. Nah, ini adalah sebuah pendekatan yang fokus pada penciptaan menyebarkan konten yang menarik untuk meningkatkan kesadaran terhadap sebuah merek. Berikut ini ada beberapa strategi, sekitar 6 apa 7 ya, yang efektif dalam proses ini. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi audiens serta tujuan konten. Nah, pahami target audiens, kenali siapa mereka, apa yang mereka cari, dan bagaimana cara terbaik untuk berkomunikasi dengan mereka. Melalui WA kah, Instagram kah, TikTok kah, ya pahami dulu targetnya. Ya, pahami target Anda harus riset dulu ya. Jika sudah paham, sudah oke, ya misalnya Anda membuat suatu produk untuk bapak-bapak dengan ukuran
perut buncit misalnya, contohnya saya, ya. Ada yang membuat produk susu misalnya yang ditujukan untuk bapak-bapak yang perutnya buncit, ya. Terus Anda cari cara komunikasinya melalui Facebook kah, Instagram kah, WA kah. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah tentukan tujuan konten, ya. Apakah tujuannya untuk memberikan informasi saja, apakah menghibur atau menginspirasi, atau bahkan untuk menarik perhatian. Ingat, ketika kita membuat sebuah konten, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Kalau saya menyebutnya adalah C2W alias cetol welo. Tujuannya apa? Oke, saya pengen membuat iklan tadi yang untuk bapak buncit, tapi videonya saya buat sesuatu yang menghibur. Salah. Jadi Anda harus membuat cerita, sebuah video yang menarik, mungkin bahas ibu hamil, terus bahas perut bapak-bapak, terus baru masuk produknya, susu untuk menurunkan atau menghilangkan lemak pada perut. Itu strategi yang pertama, identifikasi audiens dan tujuan kontennya. Selanjutnya yang kedua adalah konten itu harus yang relevan dan bernilai. Apa saja? Pertama itu adalah pembuatan konten yang berharga. Jadi buat konten yang memberikan manfaat kepada audiens, memberikan solusi atas masalah, atau mengedukasi mereka tentang topik yang terkait dengan merek. Ya. Misalnya nih, ini lagi musim flu pilek, Anda jualan minuman herbal, bikin konten yang bermanfaat, beri edukasi. Kita sudah memasuki musim pancaroba, teman-teman. Kita sudah memasuki musim perpindahan dari panas ke hujan. Ya, tentunya nanti akan muncul banyak penyakit, terutama pilek dan lain sebagainya. Ya, kalau selama ini kita minum es teh jumbo, mungkin perlu dikurangi. Mulailah minum yang hangat-hangat, yang menghangatkan badan. Contohnya seperti minuman herbal, ya, tanpa pemanis buatan, tanpa bahan pengawet, ya berfungsi untuk menjaga daya tahan tubuh. Nah, herbal ini terbuat dari apa? Bahan-bahannya ya, di situ ada jeruk lemon, ada serai, ada gula batu. Nah, ini Anda jelaskan manfaatnya apa dengan meminum herbal ini. Nah, itu ya. Jadi buat konten yang berharga. Nah, tadi setelah kontennya oke, apa storytelling yang kuat ya, tadi kalimat saya tadi, gunakan cerita untuk membangun hubungan emosional dengan audiens, membuat mereka seolah-olah terhubung dengan merek, seolah mereka butuh, memang benar-benar butuh dengan herbal ini. Wah iya ya, di musimnya udah seperti ini, memang butuh yang hangat-hangat. Ini kita butuh lemon, kita butuh serai ya, bukan serai ya, kita butuh serai, kita butuh gula batu. Nah, ini seolah-olah klien itu butuh, ya, audiens itu butuh. Ini namanya storytelling, ya. Jadi banyaklah sekarang teman-teman bisa menggunakan AI bagaimana membuat
storytelling, bagaimana teman-teman membuat sebuah kalimat yang tujuannya untuk membangun brand awareness. Yang ketiga, pemilihan platform yang tepat, ya, platform yang sesuai. Kemarin sudah kita bahas. Visual yang menarik, tentu tadi gambar, audio, dan visualnya. Interaksi keterlibatan dengan audiens, ya, terus mengukur kinerja konten, evaluasi, analisa metrik, respon keterlibatan, konsistensi dalam pembuatan konten, ini juga penting. Pemilihan platform, pilih platform yang sesuai. Nah, misalnya media sosial, blog, video, konsistensi penempatan kontennya, gambar dan video yang menarik, visualisasi merek, interaksi. Dan lain sebagainya. Iya. Oke, ya. Setelah interaksi, apa pengukuran kinerja konten? Ini harus diukur seberapa banyak audiens yang terlibat, seberapa berhasil konten yang saya buat. Oh, kurangnya ini. Oh, ternyata audiens itu lebih suka sesuatu yang seperti ini. Oh, sekarang musimnya AI, saya buat foto kartun, misalnya saya buat videonya dengan AI. Ya. Bikin konten-konten yang sekarang lagi hit, yang sekarang lagi banyak ditonton. Nah, di sini ada saya contohkan untuk kasus. Nah, tadi kasus merek merek X, latar belakangnya adalah industri yang bergerak di bidang fashion dan gaya. Tujuan awalnya adalah meningkatkan kesadaran merek di kalangan generasi milenial Z. Strategi kontennya, yang pertama, pemilihan konten platform yang tepat.
Merek X memahami bahwa generasi target mereka aktif di platform visual seperti Instagram dan TikTok, ya. Maka mereka fokus pada konten yang menarik dan estetik. Ya. Yang kuat di kedua platform tersebut. Ya, karena sekarang generasinya suka sesuatu yang estetik, suka sesuatu yang viral, sesuatu yang keren. Yang kedua, bisa kolaborasi dengan influencer marketing. Konten berfokus pada gaya hidup, ya, terus visual yang konsisten. Ya, teman-teman bisa lihat saat ini yang apa, yang sedang hit itu seperti apa. Bisa, ini contoh studi kasusnya. Nah, analisa keberhasilan, coba kita lihat. Coba kita lihat. Yang pertama adalah peningkatan pengikut yang signifikan. Kita lihat dalam 6 bulan merek X berhasil meningkatkan jumlah pengikutnya di Instagram dan TikTok. Ya, banyak atau lebih dari 150%. Engagement tinggi, jadi konten mereka mendapatkan tingkat interaksi yang tinggi dengan rata-rata like, komentar yang melebihi rata-rata industri. Yang terpenting ini, yang ketiga apa? Terjadinya peningkatan penjualan. Jadi melalui pengukuran yang cermat, mereka melihat peningkatan penjualan, nah, secara signifikan, yang berkorelasi dengan peningkatan kesadaran merek yang terjadi melalui konten yang mereka bagikan.
Ya, jadi peningkatannya menjual, sorry, iya, penjualannya meningkat balik ya. Dari yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kunci kesuksesannya adalah yang pertama adalah ketepatan dengan target audiens. Ya. Terus kualitas visual yang konsisten serta kolaborasi yang efektif. Di studi kasus ini menunjukkan bagaimana strategi konten yang tepat, fokus pada audiens, ya, dan penggunaan platform yang sesuai dapat membantu merek membangun kesadaran merek yang kuat di kalangan target atau di kalangan besar. Oke, bisa dipahami. Selanjutnya yang terakhir, kita akan membahas tentang metrik kesuksesan dalam mengukur brand awareness melalui konten. Yang pertama adalah tayangan dan reaks dari sebuah konten. Ya, jadi kita lihat tayangan dari kontennya, dari tayangannya, ada berapa orang yang melihat konten Anda. Ini bisa termasuk dari tayangan unik di platform media sosial. Di situ biasanya ada analisanya. Nah, misalnya di Instagram, di Facebook, itu teman-teman bisa lihat, dilihat oleh berapa orang, di ya, berapa orang menyukai, berapa orang memberikan respon, mengomentari, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua di situ dilihat tingkat interaksi. Jadi berapa like-nya, berapa komentarnya, bahkan berapa kali di share. Ya. Terus yang ketiga
ada yang namanya brand mention dan penyebutan merek. Nah, misalnya orang komentar terus ada di mention, disebut, dicolek, dijadikan hashtag. Ini ya. Terus traffic dan engagement ke situs web. Jadi kunjungan situs web ya, melihat berapa banyak orang yang mengunjungi situs web Anda. Setelah melihat ada interaksi terkait dengan konten merek kita. Terus pertumbuhan pengikut dan atau subscribe, survei dan penelitian, sentimen dan persepsi merek, konversi dan pembelian. Ini nanti teman-teman bisa baca di PPT-nya. Share aja. Jadi kesimpulan materi kita, ya, konten sangat memainkan peran kunci dalam pembangunan brand awareness yang kuat. Ya, kita bisa mengambil beberapa poin penting yang menegaskan hal ini. Yang pertama adalah konten sebagai sarana komunikasi merek. Ya, konten memungkinkan merek untuk berinteraksi dan terhubung secara langsung dengan audiens. Nah, ini menjadi sarana untuk penyampaian sebuah nilai, visi, dan cerita merek dengan cara yang menarik. Yang kedua, mengarahkan kesadaran merek, di mana konten yang kita buat, ya, itu masuk di dalam sebuah konten yang baik, ya, membantu dalam membentuk opini dan kesadaran terhadap merek di mata konsumen. Ya. Mengarahkan kesadaran merek, menyediakan nilai yang relevan. Jadi konten yang memberikan nilai tambah kepada audiens, entah itu dalam bentuk edukasi, hiburan, atau inspirasi. Ini membantu merek untuk menjadi lebih relevan di dalam kehidupan mereka. Yang keempat, membangun identitas merek yang kuat. Yang kelima, berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Serta yang keenam, sebagai alat evaluasi kinerja. Nah, konten yang konsisten dalam cerita, visual, dan pesan merek akan membantu
membangun identitas merek yang kuat. Nah, ini memungkinkan merek untuk membedakan pesaingnya. Ya. Konten sebagai alat evaluasi kinerja. Jadi metrik kesuksesan konten menjadi indikator yang membantu merek untuk mengevaluasi seberapa efektif ya upaya konten mereka dalam membangun kesadaran merek. Ini ya, poin pentingnya, konten yang relevan dapat bermanfaat bagi audiens. Ini adalah kunci untuk membangun kesadaran merek yang kuat. Konsistensi dalam pesan, identitas, visual, dan pendekatan konten ini sangat penting. Untuk apa? Untuk membangun kesan yang tahan lama. Evaluasi secara teratur terhadap kinerja konten, membantu merek yang menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi audiens. Selanjutnya adalah kesadaran merek yang solid, memainkan peran penting dalam siklus pembelian konsumen. Konten yang dirancang dengan baik menjadi fondasi yang kokoh. Untuk apa? Untuk membangun dan memelihara kesadaran merek yang kuat di benak konsumen. Oke, mungkin itu untuk materi kita tentang brand awareness. Jadi teman-teman silahkan ditelaah lagi, dipelajari, dan diresapi. Mungkin itu untuk pertemuan kita pada materi hari ini. Mohon maaf jika ada segala kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.